Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Belajar, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya Akmal Jani dengan NPM 1901020178 dan teman saya Afnila Sari dengan NPM 1901020180. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi psikologi belajar. Yuk, mari sama-sama kita simak materinya. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu psikologi belajar? Untuk mengetahui penjelasannya, mari sama-sama kita menyimak penjelasan tentang psikologi belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi belajar. Definisi psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencangkup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Menurut para pakar, psikologi belajar bahwa pengalaman hidup sehari-hari dalam bentuk apapun sangat memungkinkan untuk diartikan sebagai belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat psikologi belajar. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Adapun manfaatnya mempelajari psikologi belajar adalah yang pertama, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang hakikat siapa anak didik dan bagaimana para pelajarnya. Hakikat umum belajar dan syarat-syaratnya yang diperlukan agar peristiwa belajar dapat berjalan dengan baik, yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar individu anak yang dapat dimanfaatkan dalam memahami masalah belajar anak. Strategi belajar mengajar yang diperlakukan pun menjadi lebih adaptable dan jauh dari dominasi guru. Yang ketiga, dapat diperoleh ilmu pengetahuan bahwa setiap anak berbeda sebagai individu dalam belajar, yang mana dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai potensi individu anak masing-masing. Yang keempat, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang dapat dimanfaatkan dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan kreatif dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan optimal. Yang kelima, dapat diperoleh ilmu pengetahuan bahwa pembawaan merupakan potensi anak yang tersedia dan dapat diubah dengan menyediakan lingkungan belajar dan yang kreatif di dalam kelas. Yang kelima, dapat diperoleh ilmu pengetahuan bahwa pembawaan merupakan potensi anak yang tersedia dan diubah dengan menyediakan lingkungan belajar yang kreatif di kelas. Yang keenam, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang berbagai masalah yang terkait dengan teori-teori, prinsip-prinsip, dan fungsi, serta teknik motivasi belajar yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pemberian motivasi kepada anak didik yang tidak atau kurang bergairah dalam belajar, sehingga diharapkan anak didik terlibat langsung dalam belajar. Yang ketujuh, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar anak, yang dapat dimanfaatkan oleh guru dengan tidak memaksakan kehendak sendiri kepada anak didik untuk dipaksa belajar, padahal anak didik belum siap untuk belajar. Yang kedelapan,
Dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang kepastian belajar anak pada stadium umur tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengalokasikan waktu belajar dan sebagai bahan pertimbangan sampai sejauh mana tingkat keluasaan dan kedalaman materi yang diprogramkan dalam kurikulum, sehingga dapat memperkecil tingkat kesulitan belajar anak didik dalam menyerap, mengelola, dan menyimpan informasi dalam memori otak. Yang kesembilan, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang masalah lupa dan faktor-faktor penyebabnya, yang dapat dimanfaatkan dalam rangka manajemen pembelajaran yang kondusif dengan tujuan informasi baru dapat diserap, diolah, dan disimpan dengan baik, dan tidak membuat anak didik melupakan informasi lama yang telah tersimpan dalam memori otak. Yang ke-10, dapat diperoleh ilmu pengetahuan tentang masalah transfer belajar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu anak didik untuk mentransfer perolehannya ke dalam situasi lain, sehingga penguasaan anak didik terhadap materi belajar betul-betul mantap dan bermakna. Dan pembahasan yang terakhir, manfaat psikologi belajar bagi guru. Yang pertama, memahami siswa sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiatnya, kemampuannya, kecerdasannya, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip teori pembelajaran. Yang ketiga, memahami metode-metode pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, menerapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Yang kelima, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Yang keenam, memilih dan menetapkan isi pengajaran. Yang ketujuh, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedelapan, memilih alat bantu pembelajaran dan pengajaran. Yang kesembilan, menilai hasil pembelajaran dan pengajaran. Yang kesepuluh, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru. Yang ke-11, membimbing pengembangan siswa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.